Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bab 1203. Setelah sampai di aula utama, orang lainnya pun kembali ke kamar masing-masing sehingga hanya tersisa Gavin, Gusti, Glenn, Shania, dan Henry di aula utama. "Kakek, ada apa ini sebenarnya? Apa yang sudah terjadi pada keluarga Lawrence?" tanya Shania lagi. Beberapa hari yang lalu, Shania menerima telepon dari Gusti yang meminta bantuannya. Gusti mengatakan bahwa keluarga Lawrence sedang mengalami masalah besar dan memerlukan bantuan keluarga Riley. Namun, Gusti tidak menceritakan situasinya secara mendetail. Begini, Gavin menceritakan dendam di antara keluarga Lawrence dengan Owen. Juga mengenai keluarga Lawrence yang dikalahkan Owen waktu itu. Apa anak bernama Owen itu seumuran dengan Glenn, tapi basis kultivasinya sudah mencapai tahap akhir alam Rigana? Mana mungkin? Setelah mendengar cerita Gavin, Shania pun terkejut. Dia merupakan putri sulung dari keluarga Lawrence dan mengerti dengan jelas keadaan di Jenggala. Owen masih muda, tetapi juga mencapai tahap akhir alam Rigana merupakan hal yang sangat menggemparkan. Tentu saja, bukan hanya Shania, bahkan Henry juga sangat terkejut. Dia jelas tidak menyangka ada orang yang memiliki bakat bela diri sehebat itu di sebuah kota kecil seperti Jenggala. Benar. Biarpun basis kultivasinya belum sepenuhnya mencapai tahap akhir alam Rigana, tapi sudah nggak jauh lagi, jawab Gavin sambil mengangguk. Saat bertarung dengan Owen waktu itu, Gavin sudah menyadari bahwa basis kultivasi Owen hanya berada di tahap menengah alam Rigana, tetapi sudah mendekati tahap akhir alam Rigana. Jika tidak, Owen tidak mungkin mampu melukainya dengan hanya satu serangan. "Kak, kedua kakiku ini juga dipatahkan Owen. Kamu dan kakak ipar harus membantuku balas dendam," ujar Glenn dengan ekspresi sedih. Saat mengungkit tentang Owen, matanya dipenuhi dengan dendam yang mendalam. "Glenn, jangan khawatir, kamu itu adikku. Aku pasti akan membantumu balas dendam." Kemudian Shania menatap Henry dan berkata, "Sayang, anak itu sudah berani menginjak-injak keluarga Lawrence. Dia benar-benar keterlaluan. Kamu harus membantu kami menghabisinya." Shania, bukannya aku nggak mau bantuin kalian. Tapi kekuatan keluarga Riley berada di Tonham. Kayaknya nggak bagus kalau kami ikut campur soal masalah di Jenggala dan menarik perhatian organisasi Drakmar, jawab Henry sambil mengerutkan keningnya. Meskipun basis kultivasi Owen sudah mendekati tahap akhir alam Rigana dan tidak terkalahkan di Jenggala, bagi keluarga Riley yang merupakan keluarga terhormat di Tonham, kekuatan Owen bukanlah apa-apa. Keluarga Riley bisa menyingkirkan Owen semudah membalikan telapak tangan. Namun, dengan adanya pengekangan dari organisasi Drakmar, Henry juga tidak berani melawan Owen agar tidak menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun juga, dia baru saja menggantikan posisi kakaknya sebagai penerus keluarga. Jika Henry benar-benar berurusan dengan organisasi Drakmar di Jenggala, mungkin saja dia akan menapaki jejak kakaknya dan kehilangan posisinya sebagai penerus keluarga. Itu tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Bab 1204. Saat melihat keluarga Riley tidak bersedia membantu keluarga Lawrence untuk menghadapi Owen, Gavin tidak merasa terkejut. Sebab hal ini merupakan sesuai dengan apa yang dugaannya. "Henry, aku tahu
Kamu takut pada organisasi Drakmar dan juga mengerti tentang kesulitanmu. Tapi bagaimana kalau Owen punya teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah? Tanya Gavin dengan tenang. Apa? Dia punya teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah? Serius? Henry sontak terkejut dan berdiri. Benar, ada yang nggak kamu ketahui. Sebelumnya, Owen hanyalah orang tak bernama di Jenggala. Tapi hanya dalam waktu beberapa bulan, basis kultivasinya sudah berturut-turut menerobos hingga tahap akhir alam Rigana. Kalau tebakanku nggak meleset, dia pasti berlatih teknik bela diri tingkat tinggi kelas menengah atau tingkat tinggi kelas atas, jawab Gavin dengan suara berat. Berhubung prestasi Owen selama ini terlalu mencolok, Gavin memiliki pemikiran yang sama dengan Richard. Dia juga merasa selain memiliki bakat bela diri yang mengerikan, alasan Owen memiliki pertumbuhan yang begitu cepat adalah karena Owen berlatih teknik bela diri yang mendalam. Selain itu, teknik bela diri itu pasti berada di atas tingkat tinggi kelas menengah. Teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah? Bagus, dengan memiliki teknik bela diri tingkat setinggi itu, aku sudah nggak perlu berkultivasi dengan susah payah. Henry pun tertawa dengan gembira. Meskipun teknik bela diri yang dilatih Henry adalah teknik bela diri tingkat tinggi keluarga Rayleigh, bukanlah keluarga besar kelas atas di Tonham. Jadi teknik bela diri warisan keluarga mereka hanyalah teknik bela diri tingkat tinggi kelas rendah. Jika bisa mendapatkan teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah dari Owen, kekuatan keluarga Rayleigh pasti akan meningkat pesat dan keluarga mereka bahkan bisa berkembang menjadi keluarga besar kelas atas di Tonham. Jadi dapat dibayangkan betapa gembira dan antusiasnya Henry sekarang. Kakek, aku setuju untuk membantu kalian. Jangan khawatir, keluarga Rayleigh akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan Owen, ujar Henry sambil menepuk dadanya. Meskipun keluarga Rayleigh yang ikut campur dalam urusan Jenggala akan menarik perhatian organisasi Drakmar, asalkan mereka bertindak dengan hati-hati dan tidak membunuh orang, organisasi Drakmar paling banyak hanya akan mengurung mereka selama beberapa bulan. Hukuman ini tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan dari merebut teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah. Baguslah kalau begitu, Gavin juga merasa sangat gembira. Dia tahu jelas bahwa seberapa kuat keluarga Rayleigh. Berhubung Henry sudah berjanji akan membantu mereka, dia pun merasa lega. Kakak ipar, basis kultivasi Owen sudah hampir mencapai tahap akhir alam Rigana. Kali ini kalian datangnya agak terburu-buru sehingga nggak punya persiapan. Apa kamu yakin bisa menghadapinya? Tanya Glenn. Menurut apa yang diketahuinya, basis kultivasi Henry baru mencapai tahap puncak alam Mugana. Kekuatannya itu masih kalah jauh dari Owen. Jika hanya mengandalkan kekuatan Henry seorang, keluarga Rayleigh, keluarga Lawrence tidak akan mungkin bisa menghadapi Owen. Glenn, gak usah khawatir. Ketiga pengawal yang kubawa kali ini adalah ahli elit-elit keluarga Rayleigh. Dua dari mereka adalah petarung tahap akhir alam Rigana dan satunya lagi adalah petarung tahap puncak alam Rigana. Mereka pasti bisa menghadapi Owen dengan sangat gampang, ujar Henry dengan sombong. Apa, dua petarung tahap akhir alam Rigana dan satu petarung tahap puncak alam Rigana? Keluarga Rayleigh memang adalah keluarga terkemuka di Tonham. Kekuatan kalian mendalam sekali. Gavin, Gusti, dan Glenn pun bersikap dan terlihat gembira. Bab 1205.
Gavin, Gusti, dan Glenn tahu bahwa basis kultivasi Owen hanya berada di tahap menengah alam Rigana dan masih berjarak sedikit lagi dari tahap akhir alam Rigana. Meskipun Henry hanya memiliki salah seorang petarung tahap akhir alam Rigana untuk melawan Owen, Owen pasti bisa dikalahkan dengan mudah. Apalagi ada 2 petarung tahap akhir alam Rigana dan 1 petarung tahap puncak alam Rigana. Kakek, di mana Owen sekarang? Ayo kita pergi cari dia sekarang juga, ujar Henry dengan tidak sabar. Sangat jelas bahwa dia hendak menghabisi Owen dengan cepat agar bisa merebut teknik bela diri di atas tingkat tinggi kelas menengah itu. Henry, jangan buru-buru. Beberapa hari yang lalu, Owen sudah pergi ke Loram dan masih belum pulang. Nanti kita hadapi saja dia setelah dia pulang, jelas Gavin. Sejak dikalahkan Owen di kediaman keluarga Lestari waktu itu, Gavin pun mengutus orang untuk memperhatikan gerak-gerik keluarga Lestari dan Owen. Jadi, dia tahu mengenai Owen yang pergi ke Loram. Dia juga tahu jelas bahwa Teresa adalah pacar Owen. Berhubung Owen dan Teresa sedang tidak berada di Jenggala, dia bisa terlebih dahulu menghadapi keluarga Lestari. Hanya saja keluarga Lestari sudah mengalami perubahan besar dan terpecah belah. Selain itu, basis kultivasi Jeremy juga sudah dimusnahkan. Orang yang tersisa di keluarga Lestari hanyalah sekelompok kacung dan mereka bahkan tidak memiliki petarung alam Rigana. Keluarga Loren bisa menghabisi keluarga Lestari yang sudah tidak berkemampuan itu kapan saja. Jadi, Gavin tidak terburu-buru bertindak agar bisa mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul. Oke deh. Kalau begitu, biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi, kata Henry sambil mengangguk. Kakak ipar, boleh nggak aku minta bantuan kalian? Tanya Glenn setelah tiba-tiba teringat sebuah hal. Apa? Katakan saja. Henry dan Sanya pun menatap Glenn. Begini, aku sangat menyukai Yura, putri keluarga Swanto itu. Aku ingin kalian membantuku pergi melamar Yura dan menyuruh keluarga Swanto menjodohkannya denganku, ujar Glenn dengan ekspresi licik. Glenn dan Ricardo merupakan playboy yang sudah terkenal di Jenggala. Ricardo menyukai Teresa, sedangkan Glenn menyukai tipe seperti Yura. Demi mendapatkan Yura, dia pernah mengutus orang untuk menculik Yura sebelumnya. Sayangnya, rencananya itu malah dirusak oleh Owen. Sekarang, dengan adanya bantuan Henry dan Sanya, dia pun segera menargeti Yura lagi. Melamar Yura? Glenn, apa kamu sakit? Keluarga Swanto dan keluarga Lawrence itu musuh bebuyutan. Keluarga Swanto nggak akan mungkin setuju untuk menjodohkan Yura kepadamu, kata Gusti sambil menggeleng. Belum tentu, ayah. Yura seharusnya merasa beruntung karena Glenn menyukainya. Kalau keluarga Swanto nggak setuju, kita serang saja mereka sampai mereka setuju, ujar Sanya dengan ekspresi sombong. Benar, dengan adanya kamu dan Henry sudah yang membantu Glenn melamar Yura, keluarga Swanto mau tak mau harus menyetujuinya. Gusti langsung tersadar dan menjadi bersemangat. Dengan kekuatan 3 pengawal Henry, keluarga Swanto tidak mungkin mampu melawan asalkan keluarga Lawrence dan keluarga Swanto beraliansi. Dendam di antara mereka selama ini akan terselesaikan. Selain itu, keluarga Lawrence juga bisa mengandalkan kekuatan keluarga Ryle untuk memaksa keluarga Swanto menunduk kepada keluarga Lawrence. Dengan begitu, keluarga Lawrence sudah bisa menguasai Jenggala dengan mudah. Ini rencana yang sangat bagus. Bab 1206. Di kediaman keluarga Swanto, Yura sedang menginstruksikan beberapa pengawal keluarga Swanto untuk memindahkan kotak-kotak berisi bahan obat berharga ke ruang penyimpanan.
Kemarin pagi, Owen sudah menelpon Yura dan mengabarkan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan Snow Lotus. Selain itu, Owen juga meminta bantuannya untuk menyiapkan bahan obat tambahan untuk memurnikan pil energi sejati kelas menengah. Sekarang, Yura sudah menyiapkan segala sesuatu sesuai permintaan Owen. Begitu Owen kembali ke Jenggala, dia bisa langsung memurnikan pil energi sejati kelas menengah, lalu menyelesaikan dendamnya dengan keluarga Swanto. Owen, kapan kamu akan kembali? Aku rindu banget sama kamu, gumam Yura. Kemarin, Owen memberitahunya bahwa dia masih harus menangani beberapa masalah di perusahaan cabang dan akan kembali 2 hari lagi. Namun Yura berharap Owen bisa tiba-tiba muncul seperti beberapa kali sebelumnya dan memberinya kejutan. Duk 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 duk. Tepat pada saat Yura sedang berfantasi, tiba-tiba terdengar keributan di luar pintu rumah mereka. Kemudian beberapa pengawal keluarga Swanto melayang masuk dan jatuh ke lantai dengan kuat. Selanjutnya Gavin, Henry, dan kelompok orang berjalan masuk. Ada apa ini? Yura merasa sangat terkejut dan bergegas keluar dengan beberapa orang pengawal. Keributan ini bukan hanya sudah mengejutkan Yura, tetapi juga anggota keluarga Swanto yang lain. Indra pun segera membawa beberapa tetua dan keturunan keluarga Swanto untuk bergegas pergi keluar. Tidak lama kemudian, keluarga Swanto pun berhadapan dengan keluarga Lawrence. Gavin, buat apa kalian menyerang kediaman keluarga Swanto tanpa alasan? Setelah melihat terjelas siapa yang datang, Indra pun berseru marah. Keluarga Lawrence pada dasarnya adalah saingan keluarga Swanto dalam dunia bisnis. Sekarang, Gavin malah tiba-tiba membawa anggota keluarga Lawrence untuk menyerang kediaman keluarga Swanto. Indra tentu saja marah. Indra, jangan marah-marah. Kali ini kami datang untuk melamar Yura. Hanya saja beberapa kacung kalian buta dan bersikeras melarang kami masuk. Makanya kami baru memberi mereka pelajaran, jawab Gavin dengan tenang. Melamar Yura, Indra dan beberapa tetua keluarga Swanto pun merasa terkejut dan bingung. Selama ini Glenn sangat menyukai Yura. Hari ini keluarga Lawrence sengaja datang untuk mengajukan lamaran kepada Yura. Gavin menjelaskan maksud kedatangannya secara singkat. Begitu mendengar ucapan Gavin, baik Indra, Yura maupun yang lainnya langsung geger. Apa nggak mungkin kalian jangan mimpi? Yura segera menolak lamaran itu dengan tegas. Gavin tidak memperdulikan penolakan Yura. Dia tetap menatap Indra lalu berkata dengan acuh tak acuh. Indra, meskipun keluarga Lawrence dan keluarga Swanto punya beberapa konflik sebelumnya, asalkan kita beraliansi melalui pernikahan, dendam di antara keluarga kita bisa terselesaikan. Selain itu, keluarga kita juga akan menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana menurutmu? Jangan mimpi. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Indra mencibir Gavin. Keluarga Swanto nggak akan menyetujui lamaran ini. Aku sarankan sebaiknya kalian urungkan niat itu. Bab 1207. Indra, aku berbaik hati mau berdiskusi denganmu. Kamu jangan nggak tahu diuntung. Asal kamu tahu, kali ini keluarga Lawrence datang dengan persiapan matang. Kalian harus menyetujui lamaran ini, ujar Gavin dengan ekspresi suram. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Tadi Gavin sudah menunjukkan sikap yang baik, namun Indra dan Yura malah tidak bersedia menerima lamaran ini. Oleh karena itu, dia sudah tidak perlu bersikap sopan lagi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan keluarga Lawrence, konyol sekali. Gavin, kuperingati kamu, ini adalah wilayah keluarga Swanto, bukan tempat kamu untuk bersikap arogan. Kalau kamu pintar, segera bawa orang-orangmu pergi dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan kami bertindak kasar terhadap kalian. Indra pun tertawa saking marahnya.
kekuatan dan latar belakang keluarga Lawrence setara dengan keluarga Suwanto. Sekarang, keluarga Lawrence bukan hanya datang mengacau, tetapi juga berani memaksa keluarga Suwanto untuk menerima lamaran itu. Indra benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya nyali Gavin. Hahaha, Gavin pun tertawa, lalu langsung mengeluarkan kartu trafnya dengan berkata, "Indra, mari ku perkenalkan, dia ini menantuku, namanya Henry Ryle. Dia adalah putra kedua dari keluarga Ryle di Tonham. Keluarga Lawrence mungkin gak bisa berbuat apa-apa pada keluarga kalian. Tapi keluarga Ryle bisa menghabisi keluarga Suwanto dengan gampang." Gavin menunjuk ke arah Henry yang berada di sampingnya, lalu memandang Indra dan anggota keluarga Suwanto lainnya dengan tatapan penuh meremehkan. "Apa putra kedua keluarga Ryle dari Tonham?" Indra dan anggota keluarga Suwanto langsung terkejut. Mereka semua tahu bahwa Sania memang sudah menikah dengan salah satu keluarga terhormat di Tonham beberapa tahun yang lalu. Namun mereka tidak menyangka bahwa keluarga Ryle yang merupakan kekuatan luar akan ikut campur dalam urusan di Jenggala. "Tuan Henry, apa kamu bersikeras mau membantu keluarga Lawrence menghadapi keluarga Suwanto?" tanya Indra sambil menatap Henry dengan marah. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Meskipun keluarga Suwanto merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di Jenggala dan tidak terkalahkan di Jenggala, namun keluarga Ryle merupakan keluarga terhormat di Tonham. Keduanya berada di tingkatan yang sangat berbeda, baik dari segi kekuatan maupun latar belakang. Keluarga Suwanto masih kalah jauh dari keluarga Ryle. "Tentu saja, Pak Tua, jodohkanlah Yura pada Glenn dengan patuh. Kalau enggak, tanggung sendiri konsekuensinya," ujar Henry dengan sombong. Berhubung sudah memutuskan untuk membantu keluarga Lawrence menghadapi Owen, tidak ada salahnya dia membantu mereka menyingkirkan keluarga Suwanto juga. "Tuan Henry, kamu jangan keterlaluan. Kita sedang di Jenggala, tapi keluarga Ryle malah berani ikut campur dalam urusan di Jenggala. Apa kamu gak takut dihukum organisasi Drakmar?" bentak Indra dengan marah. "Pak Tua, kamu gak usah mengancamku dengan organisasi Drakmar. Aku gak akan takut. Kutanya sekali lagi, kalian mau menyetujui lamaran ini atau enggak?" tanya Henry dengan penuh dominasi. "Aku nggak akan setuju," jawab Indra dengan tegas. Bab 1208. "Bagus, Pak Tua, berhubung kamu ingin mati, akan kukabulkan permintaanmu itu." Saat melihat Indra yang bersikeras tidak mau menyetujui lamaran ini, Henry pun tertawa saking marahnya. Kemudian dia memberi perintah pada seorang pengawal keluarga Ryle, "Stephen, beri pelajaran pada tua bangka itu, serang dia sampai dia setuju." "Baik." Setelah mendapat perintah dari Henry, seorang pria parubaya yang mengenakan jas berjalan maju dengan memancarkan aura yang mengesankan. "Pak Tua, terima seranganku ini," dengus Stephen, sambil dia menyerang ke arah Indra dengan kekuatan yang sangat besar. Tahap akhir alam Rigana. Saat merasakan energi sejati dari tubuh Stephen, Indra pun terkejut. Dia tidak berani bertindak gegabah dan buru-buru melangkah mundur untuk menghindari serangan Stephen. Namun, kecepatan dan kekuatan Stephen jauh lebih tinggi daripada Indra. Setelah menghindari beberapa serangan Stephen, Indra pun mulai kewalahan dan jatuh dalam bahaya. "Kak, kami akan membantumu." Saat melihat Indra jatuh dalam bahaya, Victor Suwanto, petarung tahap puncak alam Rigana keluarga Suwanto, yang satu lagi, dan beberapa tetua keluarga Suwanto buru-buru melangkah maju. Kemudian mereka menggabungkan kekuatan dengan Indra untuk menyerang Stephen. "Dasar sekelompok pecundang yang gak tahu diri.
Steven tersenyum merendahkan sambil memandang Indra dan yang lainnya dengan penuh peremehan. Dengan kekuatan Steven yang sudah mencapai tahap akhir alam Rigana, bahkan 2-3 petarung tahap menengah alam Rigana yang beraliansi juga belum tentu bisa melawannya. Apalagi kelompok Indra hanya memiliki masing-masing seorang petarung tahap menengah dan tahap awal alam Rigana. Orang sisanya juga hanyalah petarung semi alam Rigana. Jadi, Steven tentu saja tidak takut pada kekuatan mereka. Duk, seiring dengan suara benturan yang kuat, Indra dan yang lainnya memuntahkan darah, lalu melayang keluar sebelum jatuh ke lantai dengan kuat. Mereka semua terluka cukup parah. Hebat sekali, petarung tahap akhir alam Rigana memang beda. Saat melihat Steven yang mampu melukai Indra dan yang lain dengan hanya satu serangan, kelompok Gavin pun menyuarakan pujian mereka. Sangat jelas bahwa mereka semua sudah dikejutkan oleh kekuatan Steven. "Kakek, kamu baik-baik saja kan?" Yura langsung terkejut dan buru-buru memapah Indra untuk berdiri. "Nggak ada apa-apa," jawab Indra sambil menggeleng. Namun ekspresinya terlihat sangat suram. Berhubung basis kultivasinya termasuk tinggi dan sudah mencapai tahap menengah alam Rigana, luka yang dialaminya tidak serius. Akan tetapi Victor dan beberapa tetua keluarga Swanto yang lain tidak seberuntung Indra. Mereka semua terluka parah dan bahkan tidak mampu berdiri lagi. Tepat pada saat ini, Gavin melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum mengejek. "Indra, sekarang kamu sudah bisa menerima lamaran itu kan?"